Ada bis orang lain yang mereka nggak mandang profit penting, karena bagi mereka valuation. Gua mah tipenya ngegas, partner gua berarti harus tipenya ngerem. Jangan sampai Anda ketemu sama orang yang sama, karakternya sama-sama ngegas, nabrak nanti Anda. Sama-sama tukang jualan, tapi pas giliran orderan banyak membludak, tsunami order yang ngurusin tentang quality control, operasional, manajemen kagak ada. Tsunami komplain, Pak. Anda punya rencana bisnis bareng sahabat Anda sendiri nggak? Kalau misalkan punya rencana atau mungkin sedang menjalankan itu bareng sahabat, video ini perlu ditonton sih, penting banget supaya nggak kenapa-napa nantinya ya. Oke teman-teman, jadi banyak banget yang akhirnya tuh memutuskan berbisnis bareng sahabatnya sendiri gitu ya, ataupun kawannya sendiri. Itu tidak jadi masalah, bahkan banyak yang seperti itu, saya pun demikian. Walaupun pada akhirnya saya tuh akan memfilter mana yang sahabat yang cocok dijadikan sebagai partner, mana yang tidak. Kalau misalkan Anda pernah mendengar sebuah perkataan dari Umar bin Khattab, bagaimana kita akan mengenal seseorang hanya ketika melakukan aktivitas 3 hal. 1, ketika pernah bersafar dengannya. Jadi kalau misalkan kita bersafar dengannya atau berjalan-jalan kemana-mana gitu bareng dengannya terus, kita akan mengenal karakteristik dari dia. Itu yang kedua, pernah bermuamalah dengannya. Artinya apa? Ketika kita bisa bisnis bareng dia. Nah makanya salah satu mengenal sahabat kita ini gimana sih pas di bisnis. Tapi tentu kan kita nggak mau resiko tinggi ya dengan cara, ngetes bisnis bareng yuk, rugi gimana ya kan. Yang ketiga adalah ketika pernah memberinya amanah ataupun dikasih pekerjaan ataupun amanah gitu. Nah tentu ini ada sebuah catatan penting bagaimana kita mengenal siapa kawan kita atau sahabat kita seperti apa aslinya, kata Umar bin Khattab. Nah sekarang mari kita mainkan dan mari kita gunakan dalam berbisnis. Kang gimana sih Kang kalau misalkan kita bisnis ini kita supaya on the track dan tengah jalan nggak kenapa-napa gitu ya. Karena banyak yang pada akhirnya tuh mereka tengah jalan tuh pisah ataupun pecah kongsi, dulunya kawan jadi lawan. Wah, ini udah terlalu banyak yang kayak begitu. Nah maka ada 6 poin setidaknya yang perlu Anda perhatikan pada saat Anda pengen berpartner bareng sahabat Anda sendiri. 1, pastikan Anda punya visi yang sama dengan dia. Apa itu visi? Visi ada tentang gambaran besar. Mau dibawa kemana bisnis ini ke depannya? Apa yang sekiranya tuh memotivasi kita semua, kenapa itu harus dibesarkan gitu ya. Ujungnya apa sih? 10 tahun besarnya tuh gimana sih nanti 10 tahun berikutnya? 25 tahun gimana gitu. Itu harus jelas. Visinya apa sih gitu. Gambaran besarnya seperti apa? Manfaat yang ingin dihadirkan apa? Itu harus clear. Kalau itu sama berarti good. Ada tanda-tanda bahwa itu cocok dijadikan sebagai partner bisnis. Tapi baru 1. Ingat, visi hanya salah satu saja. Kalau dari awal aja udah visinya, gue pengen beli mobil, gue pengen ini, memperkaya diri tanpa memperbesar manfaat dari bisnis itu sendiri, ya udah gak cocok. Tinggalin aja, berarti gak cocok jadi partner. Gitu. 2, value adalah nilai, apa yang dianggap penting buat dia. Maka Anda perlu tanyakan kepada partner Anda, bro, kalau boleh tahu bro, dalam bisnis apa yang penting buat kamu? Bagian bisnis yang penting adalah berkah bro, apalagi profit bro, apalagi sistem bro, apalagi tim bro. Nah itu. Kalau misalkan karakteristik dari value tadi itu banyak kesamaannya, bahkan dari secara hierarkinya itu banyak miripnya urutannya, maka itu cocok dijadikan partner. Tapi kalau secara kriteria ataupun hierarkinya, bedanya apa kriteria hierarki? Kriteria itu ada listingnya, misalkan berkah, profitable, scalable, sustainable, bisa diduplikasi, bisa ditinggal, tidak ketergantungan, sistem, cash flow. Nah itu kriteria. Kalau hierarki apa urutannya? Nomor 1 berkah, 2 profit, 3 sustain, 4 scale ya, itu urutan. Kalau misalkan kriteria, apalagi sampai kriterianya banyak yang sama di urutannya, itu cocok banget jadi partner Anda. Sebisa mungkin 3 kriteria itu akan ada yang sama. Misalkan saya dengan partner-partner saya, dengan Mas Mirza, dengan Kang Tendi, dengan Bagas, Iswan, dan kawan-kawan yang lain, punya kesamaan. 1, bisnis itu harus profit. Bisnis itu kudu scale. Bisnis itu kudu sustain. Dan semua itu penting, harus berkah. 4 poin ini selalu ada. Maka gimana caranya bisnis yang dijalankan itu setiap bulannya dapat profit? Karena emang ada yang nggak profit kan? Ada bisnis orang lain yang mereka nggak mandang profit penting. Karena bagi mereka valuation. Bisa dipahami ya? Startup itu goreng-gorengan. Saya nggak mau gitu. Bagi gue profit. Karena duit gue dari bagi hasil dan gue dapat gaji gitu. Profit. 2, scale. Bisa di scale up. Bisa nyampe 10 kali lipat. Gitu. Bisa nyampe miliaran tiap bulan. Bahkan triliunan tiap tahun. Gitu ya. 3, sustain. Berkelanjutan. Jangan sampai gue mati ikutan mati juga. Tim gue mati ikutan mati juga. Gitu ya. Nah, yang keempat adalah berkah, artinya dalam naungan ataupun koridor-koridor syariat Islam gitu. Jangan sampai gue melakukan sesuatu yang memang dilanggar oleh agama, riswah ataupun sogok menyogok, riba, no gitu. 4 value tadi menjadi tertanam dalam benak saya dan tim saya dan partner saya sahabat saya itu gitu. Ketika visi tadi checklist, value checklist, tinggal masuk cek nomor 3. Apa itu? Nomor 3 adalah chemistry ataupun vibrasi gitu ya. Chemistry ini teman-teman nggak akan Anda bisa dapatkan kecuali Anda memang merasakannya langsung. Artinya apa? Ngobrol sama mereka, berinteraksi sama mereka, jalan, nonton, makan gitu ya. Karena ada orang, saya banyak ketemu orang yang akhirnya visinya sama dan value-nya sama, tapi tidak satu chemistry. Nggak tahu kenapa, nggak klop aja gitu. Maka
rasakan itu sendiri, gitu ya. Jadi Anda hanya bisa merasakannya. Tidak bisa mungkin Anda lakukan dengan ini chemistry-nya, enggak, rasain aja. Makanya kenapa dari sekian banyak partner saya hanya punya partner sekarang kurang lebih ada 9 sampai 11 partner langsung. Tapi yang menarik adalah dari 9 itu yang paling banyak ada 5 partner, gitu ya. Dan yang paling lagi dari 5 partner adalah satu partner yang dominan, gitu ya. Yang pernah saya bahas di postingan saya pada saat milad kemarin beliau, gitu ya. Itu Mas Mirza dalam Indra Laksana, gitu ya. Beliau menjadi partner dari 70 brand, 33-nya punya dia juga. Sisanya tuh ada yang cuma baru 5, baru 8, baru 2 gitu ya. Sekarang saya sedang membangun leader-leader dari partner saya untuk bisa juga mengikuti apa yang Mas Mirza dapatkan gitu. Kenapa? Karena tadi memang saya cocok banget sama Mas Mirza gitu, karena dapat secara chemistry-nya dapat. Itu nomor 3. Jadi visi, value, dan chemistry. Nomor 4 yang tak kalah lebih penting adalah karakter. Maka Anda penting buat ngecek Anda dengan dia itu secara berbagai macam cek personality mungkin gitu ya. Anda tipenya kayak gimana? Oh, gua mah tipenya ngegas. Partner gua berarti harus tipenya ngerem. Oh, gue ternyata tipenya rada hati-hati. Partner gue berarti harus tipenya ngegas. Jangan sampai Anda ketemu sama orang yang sama. Karakternya sama-sama ngegas. Nabrak nanti Anda. Tang rugi. Bangkrut. Ayo. Udah terlalu banyak tuh cerita orang-orang kayak gitu ke saya tuh. Atau sebaliknya, terlalu ngerem gitu kan. Nggak mulai-mulai. Bisnis plan aja mulu. Nggak mulai-mulai. Wah, bahaya gitu ya. Maka cari yang bersampingan gitu ya. Aku ngegas, kamu yang ngerem ya. Oke. Gue tipenya gas terus. Tipe partner saya tuh rata-rata ya. Hampir semua ya. Semua bahkan ya. Mas Mirza, Tendi, Iswan ngerem semua. Saya ngegasnya. Kelima, ketika kita checklist, nomor 5 adalah lihat dari kompetensinya. Kompetensinya apa? Tadi, misalkan saya katakanlah kompetensi saya dari segi marketing, selling, branding. Gitu. Maka partner saya harus paham dalam dunia produksi, manajemen, dan operasional. Kalau cuma 2 orang, kalau 3 orang ya bagi-bagi tugas saya silakan gitu ya. Nah, jangan sampai nanti Anda ngumpul sama orang yang sama jenis kompetensinya. Sama-sama tukang jualan, tapi pas giliran orderan banyak membludak tsunami order yang ngurusin tentang quality control, operasional, manajemen kagak ada. Tsunami komplain, Pak. Kenapa? Karena nggak ada yang paham. Nah, maka partner Anda pastikan paham tentang dunia manajemen, operasional, produksi. Biar kita yang ngurusin marketingnya gitu. Atau sebaliknya, Anda jago di produksi, Anda jago di bagian quality control, Anda bagus dalam masalah operasional. Cari partner yang jago jualan. Dan nomor 6, nomor terakhir adalah tentang komitmen. C yang ketiga ya. Apa itu komitmen? Tentang seberapa besar komitmen dia terhadap bisnis kita ini. Maka sesekali Anda tag atau cek gitu ya. Coy, tanya ya, bro, teman yuk meeting gitu. Nah, cek kalau dia misalkan dia kosong, datang, good. Kalau dia kosong nggak datang, berarti kan nggak komit. Dan Anda tetapkan, bro, dalam sebulan meeting kita sebulan 4 kali ya, setiap hari ini, setiap harinya ada grup khusus. Nanti kalau dia ngilang ataupun nggak ada kabar, berarti nggak komit. Kalau misalkan dia ada, berarti ini komitmennya bagus. Nah, ketika 4-6 poin tadi terchecklist kawan-kawan dari mulai visi, value, chemistry, kompetensi, karakter, dan juga komitmennya sudah ada, bisa jadi ini adalah partner sejati Anda dalam bisnis yang bisa Anda jalankan nantinya. Bisnis tersebut bisa nyampe di angka miliaran. Tentu tetap diistirahkan dulu. Minta dulu petunjuk sama Allah. Apakah beliau ini menjadi partner yang tepat untuk membawa sampai Anda atau tidak. Ya, dan ciri-ciri istirahah itu dikabul adalah ketika ada kemantapan hati dan juga kemudahan proses. Gitu ya, bisa dipahami ya. Semoga ini gambaran buat Anda semua yang sekarang lagi bisnis bareng pasangan, bukan pasangan, bareng sahabat gitu ya, atau bareng teman. Dan jadi guideline buat berikutnya ya. Silakan di subscribe dan share video ini ke yang lain.